Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Di mana? Di Madon Official Story ya. Tujuan hidup kalian memang motivasi itu memang penting ya sayang ya. Motivasi dalam hidup itu memang harus ya. Apa yang ingin kalian gapai, apa yang kalian inginkan, kalian harus memahami dari sebuah tujuan. Ya, ketika kalian mengetahui tentang apa yang harus kalian raih dari sebuah keseimbangan hidup, tujuan hidup agar tidak stuck. Ini yang membuat kalian bisa seimbang. Apa yang harus kalian mau, kalian tidak mau, harus kalian tahu. Tidak perlu berpikir, karena apa? Biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Kalian hanya punya motivasi apa yang kalian inginkan. Wake up lah kalian. Bangun. Ini sudah mau 2022. Apa yang kalian inginkan? Energi the mirror, biarkanlah Tuhan yang melakukan semua. Biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan. Apapun bentuknya. Kita tidak perlu gitu loh. Kita tidak perlu pusing, tidak perlu bingung apapun. Karma sudah berjalan. Pembalasan dari sebuah keadilan, Tuhan sudah melakukannya semua. Jadi kalian tidak perlu pusing. Sudah waktunya. Jangan selalu bingung, sulit mengeksploitasikan diri kalian. Harusnya kalian bisa, kalian mampu. Bisa kalian. Jangan terlalu tersundut amarah, selalu kesusahan hidup, tidak mau berjuang, bingung. Jangan ikut arus. Apa yang orang lakukan tidak perlu kalian ikuti. Jujurkan dalam diri. Jangan takut. Kalian mampu, kalian bisa, bukan tidak bisa, kata semesta. Ya. Dan di sini dikatakan ya, positive thinking saja. Optimis. Harus bisa optimis dalam bentuk apapun, ya. Kalian jangan terlalu berpikir tentang segala sesuatunya. Optimis sayang. Kalian mampu, kalian bisa, dan kalian sanggup. Bawalah energi positif ini agar kalian bisa tetap optimis tentang kehidupan kalian mau apa, ingin apa. Kalian mampu dan kalian bisa. Tidak perlu dengerin gosip, buang jauh-jauh. Apapun yang terjadi, yang kalian dengar, yang kalian rasa, apapun tentang gosip, tidak perlu didengerin. Udah cukup, biarkan saja. Yang doyan gosip biarkan aja, nggak usah diperdulikan. Pilihan hidup kalian, ya, kalian mau memilih seperti itu ya silakan gitu loh. Tidak perlu didengarkan. Kenalilah diri kalian. Ya, dengarkan apa yang ingin kalian mau. Apa yang kalian ingin mau? Tanya dalam hati. Pengennya apa, maunya apa, enaknya apa? Tanya dalam hati. Baru kalian bisa tahu apa yang kalian inginkan. Dan kalian ingin diberi kesempatan untuk sebuah hubungan. Yaitu apa? Cinta baru. Hubungan ini bisa akan ada kesempatan ketika kalian betul-betul tahu bagaimana mengenal diri kalian. Ketika kalian tahu dan mengenal diri kalian, maka kesempatan untuk cinta yang baru akan datang. Dan sebagian
juga tidak mau untuk sebuah hubungan dikembalikan ketika cinta yang datang masih saja berkhianat. Buat apa kalau hubungan ini diberi kesempatan, tapi masih saja tidak ada cinta? Cintanya tetap cinta expired. Buat apa? Pelajari itu. Ya, dikembalikan sebuah cinta. Kalau cintanya bukan sebuah cinta yang baru, dalam artian new person. New person itu bukan orang baru saja, dalam artian jiwa yang baru, bukan sebagai jiwa yang pengkhianat. Ya. Maka kalian baru bisa dapatkan. Kalau terlalu banyak topeng, kalian harus berpikir 2-3 kali. Kalau yang datang masih saja bukan cinta yang baru, untuk kondisi dikembalikan, hubungan dikembalikan dari cinta yang sudah usang. Apa? Sebuah pengkhianat yang masih memakai topeng dikembalikan, tapi masih saja ada perbedaan. Buat apa? Kesempatan ini akan diberikan. Kesempatan akan diberikan ketika kalian betul-betul bisa bertanya di dalam diri. Cinta ini harus datang, bukan cinta yang hanya memanfaatkan saja dan memakai topeng. Bahkan rekonsiliasi ini kembalinya sebuah rasa, tapi masih saja ada perbedaan. Buat apa? Tidak ada gunanya. Itu yang harus kalian pelajari dari sebuah motivasinya. Gitu. Ada sebagian dari kalian ingin kembali. Jujur saja, tidak usah membohongi hati ya. Percuma kalian bohong sama orang lain, tapi Tuhan juga tahu. Kalau memang ingin dikembalikan, ingin kembali dengan cinta lama, bukan cinta ini on the river loh sayang ya. On the rivers ya, pahami ya. Dengan cinta yang lama, diberi kesempatan kembali. Ya, kalau datang itu sebagai manusia yang baru. New person. Benar-benar manusia yang baru, yang bukan datang dengan casing yang sama. Pengkhianat. Masih saja membawa brandednya adalah memakai topeng. Drama. Apa dramanya? Ini. Selalu membeda-bedakan kalian. Itulah topengnya. Ya. Tuhan akan membukakan ketika kalian memanggil diri kalian sendiri untuk berdoa. Doa iya. Meminta afirmasi Tuhan iya. Tapi visualisasinya mana? Contohnya apa Mami visualisasinya? Kalian berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah ikhlas, saya serahkan. Afirmasinya, saya menerima untuk semua berkah yang Engkau berikan. Visualisasinya, kalian tidak bucin, kalian tidak komplain, kalian hidupnya happy, hidupnya senang, tidak merasa tertekan, tidak merasa sedih panjang kali lebar. Nah itulah yang dikatakan visualisasi. Maka Tuhan akan membantu
mengembalikan kebersamaan itu dalam bentuk apapun. Terserah. Tuhan mau berbuat seperti apa untuk kalian, terserah. Gitu loh. Dan kata kuncinya adalah cintai diri kalian. Dan kalian itu semua pantas dicintai. Bukan tidak pantas dicintai, tapi kalau kalian tidak bisa menghargai diri kalian, maka kalian tidak layak untuk dicintai. Ketika kalian mampu mempunyai tujuan apa yang kalian ingin lakukan untuk sebuah cinta, yaitu apa? Self-respect. Hargai diri dulu. Jangan ngomongnya saya tidak dihargai, tapi kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Kenapa orang itu bisa keren, gua kagak? Bagaimana lu sendiri kagak mau punya motivasi hidup? Kenapa orang bisa kok lupa di kagak bisa gitu loh. Itu. Pikirin diri dulu, baru mikirin orang gitu loh. Bagaimana motivasi? Diri kalian aja nggak berubah. Bagaimana kalian mau dicintai? Bagaimana Tuhan memberikan sebuah cinta untuk bisa bersama, untuk bisa dicintai? Kalian nggak mencintai diri. Digituin bertahun-tahun mau aja. Berubah, nggak ada perubahan. Nah itu, Tuhan saja juga capek liatnya. Gitu loh. Harus bisa. Untuk soulmate, hubungan di masa lalu ini memang penuh dengan hati. Hubungan di masa lalu ini membuat hati kalian memang ambiar. Soulmate. Oke, kita tarik lagi satu. Soulmate. Cintailah diri kalian sehingga kalian layak dicintai dan Tuhan akan memberikan soulmate. Soulmate yang datang mungkin bisa saja dari orang masa lalu, mungkin tidak. Itu. Bagaimana caranya? Ya, harus kalian cintai diri kalian dulu. Mau ini soulmate datangnya dari orang masa lalu atau orang baru, atau datang dari masa lalu. Jadi 2 poinnya. Paham ya? Biarkanlah Tuhan yang mengaturnya. Mau orang baru, mau orang lama. Gitu loh. Tergantung nanti siapa yang layak kalian cintai, siapa yang layak mencintai. Gitu loh. Dan buatlah sebuah perjalanan hidup kalian betul-betul penuh dengan cinta. Ya. Tidak perlu kalian itu cari-cari alasan ataupun bentuk dari sebuah perhatian. Tidak perlu, sayang. Cintailah diri kalian, percantiklah diri kalian, pergagahkanlah diri kalian, gantengkanlah, cantikkanlah gitu loh. Agar orang lain melihat kalian itu sudah baik. Orang lain melihat kalian sudah bisa bahagia. Ini pesannya. Ya. Buatlah diri kalian semenarik mungkin. Buatlah diri kalian itu betul-betul enjoy dengan hidup kalian yang sekarang ini. Ya. Agar kedepannya kalian bisa mendapatkan yang sudah Tuhan accept dari sebuah rencana kalian di tahun 2021, kalian di akhir tahun ini buatlah doa dalam bentuk sebuah konsep. Konsepnya misalkan kalian bilang, ya Allah, tahun depan saya ingin bahagia. Titik. Bahagianya seperti apa? Kadang-kadang tanpa kalian sadari, kalian selalu berucap, saya pengen ini, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen ini. Itu yang dicatat, sayang.
Jadi begitu kalian sudah bisa menjalankan ini, maka ke depan kalian sudah bisa menerima apapun bentuknya dari semesta. Dan kalau kita lihat di sini, bottomnya adalah bentar. Bottomnya ya. Ini kan tempatnya kecil sayang. Rumahnya imut-imut ini. Tapi seimut-imut ini, wah, isinya bukan tipe 45. Oke. On the reverse atau tidak perlu dipikirkan dalam artian bottomnya adalah apa? Wow, cinta sejati akan Tuhan berikan. Tuhan akan memberikan. Kita tarik ya. Tuhan akan memberikan cinta sejati. Soulmate kalian akan dipanggil datang sesuai doa, afirmasi, visualisasinya ini. Mami sudah jelaskan ini ya, bagaimananya ya. Ini akan ditarik apapun bentuknya ya. Dan bismillah. Bergerak. Jangan cuma ngomong doang. Buktikan ini. Buktikan secara visualisasi apa yang kalian minta untuk sebuah afirmasi ini. Buktikan. Wujudkan. Ya. Pergerakan yang ingin kalian inginkan dari sebuah cinta sejati. Sesuai visualisasinya apa. Jangan doa, visualisasinya nggak sama. Harus sama. Doanya apa, visualisasinya sama. Sehingga afirmasi ini bisa untuk kalian dapatkan. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Waktunya berlari, bukan waktunya duduk. Benar-benar jangan cuma diam kalau mau mendapatkan afirmasi. Bergeraklah cepat. Motivasi diri kalian. Bergerak dan lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan sebagai visualisasi hidup kalian agar afirmasi Tuhan ini bisa kalian dapatkan. Ya. Jangan diam-diam baik. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Komitmen akan diberikan. Tuhan sudah menjanjikan apapun bentuknya, komitmen akan kalian dapatkan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Akan diberikan sebuah komitmen buat kalian. Ya. Ketika visualisasinya ini sama dengan doa. Prayer sama visualisasinya ini connect. Sehingga afirmasi ini bisa turun untuk ini. Komitlah agar kalian bisa dapatkan apa yang kalian mau. Kalau no commit, ya secara visualisasinya nggak sama, gitu loh. Teori sama prakteknya nggak sama, gitu dalam artian seperti itu, ya. Dan ini yang jatuh. Apa yang dikatakan
pasangan kalian. Sehingga sebagai kunci jawaban, ini tidak ada kondisi sayang ya, ini jatuh beneran yang 2, cuma 2 saja jatuhnya ya, karena ini tadi tempatnya di sini tuh ya, di sini nih, dijatuhin sama anak kecil 2 itu, cuma 2 karena yang ini ditumpuk tadi, dan yang jatuh 2 ini adalah kunci jawaban. Ketika kalian sudah melakukan ini semua, kunci jawabannya ada di sini ya. Ketika kalian melakukan ini semua ya nggak mungkin ya kalau mami pengkondisian, ininya mami kondisikan terus mami nggak tahu ceritanya di sini, kan bullshit banget coy. Ikan, aduh kalian kenal mami lah. Ya, kalau kalian yang kenal mami pasti udah paham lah. Kalau yang baru tahu itu pasti pemikirannya aduh smart thinking sayang ya. Oke, ini kunci jawaban 2. Kita juga tidak tahu dan I don't know juga kunci jawaban dari ini. Ya, kunci jawaban dari 4 kata dan 5 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. I wish I had treated you better. I know I was distraction from your pain. Ya, kata kuncinya adalah seseorang berharap bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Pasangan kalian berkata, seandainya waktu itu bisa memperlakukan diri kalian lebih baik lagi, dan pasangan kalian tahu ya, kalau sudah benar-benar memberikan rasa yang pedih, rasa yang sakit, rasa yang sulit, betul-betul yang menyakitkan, sudah menyakiti hati kalian. Ini yang terjadi. Kata kuncinya ini penyesalan dari seseorang. Ya, sekali sih Ces. Lah, penyesalan ya. Betul-betul menyesal telah menyakiti hati kalian, membuat pedih, hubungan itu dibuat pedih, tidak pernah memperlakukan kalian dengan baik. Inilah yang namanya calling your soulmate. Tuhan akan memanggil ya, memanggil apapun untuknya. Ribet kali sih mami, ya ini dia sudah. Namanya juga mami, kalau nggak ribet bukan mami. Ini ya, sini ya, nih, biar kalian jelas. Kita taruh sini. Dari tadi mami restart terus ya, tapi nggak apa-apa. Aduh susah kali juga. Oke ya, bahwa dikatakan di sini ya sudah akan ada waktu dari semesta. Untuk apa? Ini yang akan diberikan. Cinta sejati. Apapun bentuknya dari sebuah hubungan yang betul-betul terafirmasi oleh semesta. Jadi seseorang memang betul-betul sudah menyesal karena telah memperlakukan tidak baik ya, memperlakukan kalian betul-betul tidak baik ya, begitu ya, memperlakukan tidak baik, bahkan betul-betul memberi sakit yang begitu dalam ya, memberikan sebuah
kesakitan yang begitu amat sangat gitu loh. Kesakitan ini betul-betul sangat-sangat dibuat. Ya. Betul-betul kesakitan ini tanpa ampun. Ya. Katakan di sini, bergeraklah. Bergeraklah kalian secepatnya. Ya. Bergeraklah kalian secepatnya. Bergerak. Apa yang kalian ingin mau lakukan, harus kalian tahu. Motivasi itu penting, agar kalian tahu mau kemana tujuan yang kalian inginkan. Harus semangat, harus punya motivasi. Bergerak, jangan diam saja. Bergerak. Jangan tidak bergerak. Berlari kalau bisa. Ya, berlari kalau bisa. Jangan diam aja. Karena apa? Ini sudah jelas. Komitmen sudah jelas. Tuhan akan mengembalikan apapun bentuknya. Tuhan akan mengembalikan apapun bentuknya. Jangan pernah takut. Akan dikembalikan dari orang-orang yang betul-betul membuat diri kalian sulit. Ya, sini aja. Sulit. Akan dikembalikan. Ketika kalian mempunyai motivasi, bergerak cepat, maka Tuhan juga akan memanggil sebuah soulmate kalian yang paling kalian inginkan. Tanpa terkecuali Tuhan akan memberikan. Soulmate ini akan diberikan oleh Tuhan sesuai komitmen yang Tuhan kasih. Ya. Jadi jangan takut. Komitmen ini akan dikasih. Komitmen yang seperti apa, Mam? Ya, komitmen yang betul-betul baik. Betul-betul baik. Komitmen yang betul-betul jelas. Bukan komitmen yang abal-abal. Dalam artian seperti itu. Ya. Komitmen yang benar. Aduh, susah sekali sih ini. Ya, komitmen yang benar-benar baik. Komitmen yang benar-benar baik. Sorry sayang ya. Komitmen yang baik. Ini ya. Komitmen. Komitmen ini akan diberikan apapun bentuknya. Akan diberikan dan Tuhan tidak akan mungkin salah dalam memberikan komitmennya. Apapun bentuknya. Ketika kalian betul-betul sudah move on dan bisa berjuang apa yang kalian inginkan. Ya. Ya. Apapun bentuk perjalanannya ya. Pastikan apapun, sesulit apapun seseorang ini betul-betul menyesal telah memperlakukan kalian tidak baik, betul-betul tidak memperlakukan kalian secara benar dan hanya memberikan kesakitan. Tuhan akan memberikan sesuai apa yang harus diberikan. Tapi melihat kalian betul-betul sudah move on atau masih jalan di tempat, ini yang akan dilihat ya. Oke sayang, semoga bisa menjadikan masukan ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya, bisa mendapatkan sebuah masukan yang baik ya. Intinya di sini motivasi diri itu penting sayang, motivasi dan harus bisa bergerak dan mewujudkannya itu secara benar, bukan secara halu gitu loh. Jangan cuma teori ngomong panjang kali lebar tapi kalian nggak jalanin, itu nol.
Itu loh sayang. Kalian mau cinta baru tapi nggak ada perubahan dalam diri, ya for what, nothing. Nggak ada guna, gitu loh. Mau cinta yang baru atau mau cinta yang lama, berubah. Jangan nunggu. Nunggu apa? Nunggu kelihatan apa enggak. Belum ada kelihatan, belum ada signal-signalnya cinta baru, buat apa berubah? Ya, boro-boro kalian mau dapat cinta baru kalau nggak ada perubahan dalam hidup. Nah, terus kalian mau rekonsiliasi, belum ada tanda-tandanya, baru berubah. Nggak bisa juga. Harus kalian jalani ini loh. Ini loh. Berubah. Berubah itu nyata, bukan tidak nyata gitu loh. Wake up kalian feminim. Jangan kalian hanya ingin sesuatu yang baik kalian dapatkan dari kesakitan yang kalian dapatkan. Memang betul seseorang menyakiti hati kalian. Tapi Tuhan juga melihat afirmasi yang bisa kalian dapatkan ketika kalian ada visualisasinya. Kalau tanpa visualisasi, doa saja, tapi nggak ada fakta di lapangan yang jelas dari sebuah doa yang kalian panjatkan, nah itu, mohon maaf, inilah yang terjadi. Ya. Oke sayang, semoga kalian bisa mendapatkan makna dan manfaat dari sebuah story Mami Dona. Semoga apa yang kalian inginkan bisa terwujud. Bismillah, kalian mampu, berubahlah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Jangan komplain, jangan obsesi. Intinya kalian berubah untuk diri kalian sendiri, bukan berubah karena orang. Berubah karena untuk diri kalian, bukan berubah karena sesuatu. Itu ya. Oke sayangku, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak ya. I love you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.